Jody dan Ana saat ini sudah berada di dalam mobil. Mereka akan pergi ke sebuah restoran seafood di pinggir pantai yang baru saja direservasi oleh Jody. Sehabis makan malam, rencananya Jody ingin mengajak Ana berjalan-jalan di sekitar pantai. Pantai di sana pemandangannya sangat indah di kala malam, karena ada jembatan yang dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Pasti sangat romantis. Malam ini Jody berpenampilan lebih casual. Ia memakai kaos berwarna putih dipadukan dengan celana berwarna krem dan jaket yang senada dengan warna celananya. Sudah tidak ada lagi jas formal yang melekat di dirinya. Sementara Ana sendiri memakai dress berwarna nude polos yang panjang hingga selutut. Ana tampak cantik dengan dress yang ia kenakan. "Kau bisa makan seafood kan?" tanya Jody basa-basi, agar perjalanan ke restoran tidak membosankan. "Bisa tuan, saya bisa makan apa aja," jawab Ana. "Kau masih memanggilku tuan? Kenapa tidak panggil Jody saja?" Ana terdiam sejenak. Saya masih sungkan," jawab Ana dengan pelan. Jody tersenyum tipis mendengar jawaban Ana. "Baiklah, terserah kau saja mau panggil apa." Jody pun terus melajukan mobilnya hingga sampai di sebuah restoran pinggir pantai. Melihat restoran itu, wajah Ana mendadak berubah sendu. Sepertinya ia pernah mengunjungi tempat itu sebelumnya. "Ayo turun," ajak Jody. Iya tuan." Ana membuka sabuk pengamannya, tapi Jody menahannya. "Kau kenapa? Wajahmu tiba-tiba berubah. Ada yang kau pikirkan?" tanya Jody. "Bukan apa-apa tuan. Dulu waktu orang tua saya masih hidup, saya pernah pergi ke restoran ini. Sudah lama sekali rasanya tidak kesini lagi. Sekarang tempatnya semakin luas dan bagus," jawab Ana. Kini Jody mengerti perasaan Ana. Gadis itu pasti teringat akan kenangannya bersama orang tuanya di sini. "Kalau kau tidak nyaman, kita bisa pindah ke tempat lain," ucap Jody. Ana menggelengkan kepalanya. "Jangan tuan, saya tidak apa-apa. Ayo kita makan di sini." Mereka pun akhirnya turun dari mobil dan masuk ke dalam restoran. Di sana mereka langsung disambut dengan ramah dan diarahkan ke meja yang sudah dipesan. Restoran pinggir pantai dengan suasana terbuka seperti itu terkesan sangat nyaman dan romantis. Semilir angin pantai dapat menyapa pelanggan secara langsung. Ana duduk sambil melihat ke arah pantai dengan wajah bahagia. Ia tiba-tiba teringat saat kecil dulu setelah makan mereka pasti bermain sebentar di pantai. Rambut panjangnya yang tertiup angin membuat Jody lebih jelas melihat wajah cantik dan imutnya. Melihat Ana tersenyum, Jody malah ikut tersenyum juga. "Ish, apa sih aku ini? Apa aku sudah gila tiba-tiba tersenyum sendiri?" Jody mengutuk kebodohannya sendiri dalam hati. Tak lama makanan pun tersaji di meja mereka. Mereka pun mulai makan dengan perlahan. Wajah Ana tampak sumringah saat memasukkan udang saus ke dalam mulutnya. Sudah lama sekali ia tidak makan enak. Ia pun memasukkan kembali udang ke dalam mulutnya. "Makannya pelan-pelan aja," ucap Jody sambil menyeka saus yang menempel di sudut bibir Ana dengan jarinya. Ana hanya mengangguk tanpa bicara karena mulutnya sedang penuh dengan makanan. Melihat Ana sangat bersemangat saat makan membuat Jody menjadi senang. Setelah makan malam, Jody mengajak Ana untuk jalan-jalan menyusuri pantai terlebih dahulu. Ana tentu sangat senang dan tidak menolaknya. Mereka berdua berjalan bersisian di bibir pantai di bawah sinar bulan yang terbenam. "Kenyang?" tanya Jody membuka pembicaraan. "Sangat kenyang tuan, perut saya terasa sangat penuh," jawab Ana sambil mengusap-ngusap perutnya. "Terima kasih sudah mengajak saya makan ke sini tuan." Jody pun mengangguk. "Dulu saat pergi bersama orang tua saya
Setelah makan, kami juga akan bermain di pantai dahulu sebelum pulang. Kami suka bermain air, ucap Ana mulai menceritakan kisah masa kecilnya. Jody menoleh ke samping, bermain air laut. Ana mengangguk, iya tuan, kami senang bermain siram-siraman air sampai baju kami basah. Ana tampak tersenyum mengingat kenangan manisnya semasa kecil dulu. Selanjutnya sebuah ide jahil muncul di kepalanya. Ia tiba-tiba berjalan mendekati laut. Ana, kau mau apa ke sana? Tanya Jody panik. Ia pun menyusul Ana. Ana ternyata mendekat ke laut untuk mengambil air dengan kedua tangannya yang ia tangkupkan. Selanjutnya ia berbalik dan langsung menyiram air itu ke arah Jody. Jody jadi basah karena tak sempat menghindar. Hahaha, seperti itu tuan cara kami bermain airnya, ucap Ana sambil tertawa. Tawanya terlihat begitu lepas. Jody melihat pakaiannya yang basah lalu berkaca pinggang menghadap Ana. Kau mengerjaiku ya? Ana menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ups, maaf tuan. Maaf aja tidak cukup. Aku akan membalasmu, ucap Jody. Coba aja kalau bisa. Weh. Ana menjulurkan lidahnya mengejek Jody lalu berlari menjauhi pria itu. Jody tersenyum melihat tingkah Ana. Awas kau ya, gumam Jody lalu berlari mengejar Ana. Gadis itu meskipun badannya kecil, tapi larinya kencang juga. Jody cukup kewalahan mengejarnya. Sesekali Ana akan berbalik melihat Jody, lalu mengejeknya kembali. Ayo, kejar kalau bisa, teriaknya. Ana terlalu kencang berlari hingga tak sadar ada batu yang menghalanginya hingga ia pun terjatuh ke pasir. Au! Bersamaan dengan itu, ombak kembali datang membasahi bibir pantai dan Ana yang jatuh terduduk di pasir. Hahaha, rasakan itu. Kini giliran Jody yang mengejeknya. Baju Ana jadi basah semua. Ia pun memberenggut lalu menyiram Jody lagi dengan air. Tuan curang. Curang apanya? Kau yang jatuh sendiri? Jody mengulurkan tangannya membantu Ana untuk berdiri. Setelah berdiri, Ana malah mendorong Jody ke arah air. Ia kembali tertawa melihat Jody terduduk di air. Biar adil tuan, ucap Ana sambil terkekeh. Jody menatap Ana dalam-dalam. Gadis ini perlu diberi pelajaran, pikirnya. Ia dengan cepat berdiri dan menggendong Ana masuk ke laut agar mereka sama-sama basah sekalian. Tuan, apa yang Tuan lakukan? Ini sudah malam, nanti kita masuk angin. Protes Ana sambil menggoyang-goyangkan kakinya, minta diturunkan. Jody tak mendengarkannya. Sekalian saja mereka berenang di sana, pikir Jody. Biur. Jody melempar Ana ke air. Gadis itu benar-benar basah semuanya. Sementara Jody tergelak melihatnya. Bagaimana? Lebih baik basah sekalian, bukan? Jody mendekati Ana yang sedang meraup wajahnya yang terkena air. Tuan menyebalkan, protes Ana lalu memukul-mukul dada kekar milik Jody. Ia kesal karena dilempar ke laut tiba-tiba. Jody hanya tersenyum lalu menahan tangan Ana. Kemudian ia membantu merapikan rambut gadis yang sudah basah kuyup itu. Kan kau yang mulai, kenapa malah cemberut? Tanya Jody. Tapi ini namanya kita mandi, bukan main air. Mana sudah malam, kalau masuk angin bagaimana? Protes Ana dengan bibir yang sudah maju. Jody menaikkan dagu Ana hingga mereka saling bertemu pandang. Maafkan aku hanya bercanda, ucap Jody dengan lembut. Ditatap oleh Jody seperti ini, membuat Ana tertegun. Entah kenapa jantungnya terasa berdebar-debar. Sama halnya dengan Jody, ia pun merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Perlahan ibu jarinya mengusap bibir merah muda milik Ana yang sedari tadi sudah mencuri perhatiannya. Ana, Jody semakin menunduk mendekatkan wajahnya pada Ana. Ana semakin gugup dan memegang kedua lengan Jody, tapi pria itu tak menghentikan niatnya. Ia terus mendekat hingga akhirnya berhasil merasakan bibir ranum milik Ana. Rasanya manis seperti ceri. Tubuh Ana mendadak menegang. Ini adalah ciuman pertamanya. Ia pun hanya diam, tak membalas apa-apa. Sementara Jody semakin terlena hingga meneruskan untuk memanggut bibir mungil itu. Cekrek, cekrek. Tanpa sadar kemesraan mereka sedang difoto oleh seseorang, lalu dikirimkan kepada orang yang menyuruhnya. Abimana yang sedang minum
langsung menyemburkan minumannya saat melihat foto-foto yang baru saja dikirimkan oleh anak buahnya ke handphonenya. "Ada apa sayang? Minumnya pelan-pelan aja," ucap Tiara lalu menyeka bibir Abimana yang basah dengan tisu. "Sayang, coba kau lihat ini." Abimana menunjukkan foto yang ia terima tadi. "Hah?" Tiara langsung terkejut sampai menutup mulut dengan kedua tangannya. Itu Jody. Benar-benar kelewatan," ujar Abimana setelah melihat foto yang ia terima. Ternyata Madam Rosalinda tidak berbohong. "Tapi siapa gadis itu?" tanya Tiara penasaran. Abimana mengangkat kedua bahunya. "Ini tidak bisa dibiarkan. Dia berbuat seperti itu di tempat umum. Aku akan menelponnya," ucap Abimana lalu mencari nomor Jody di kontak handphonenya. Tiara menahan tangan suaminya. "Tunggu, kau mau apa?" "Mau menelpon Jody sayang." "Untuk apa? Kita kan bisa menanyakan hal ini langsung kepada Jody kalau kita sudah pulang." "Tidak, aku mau menelponnya sekarang," bantah Abimana. Tiara mengambil handphone Abimana dari tangannya. "Untuk apa sayang? Kalau benar itu kekasih Jody, bagaimana?" Kau akan mengganggu mereka," larang Tiara. "Tapi dia berbuat seperti itu di tempat terbuka sayang." "Memangnya kenapa? Kau lupa, kau pernah berbuat seperti itu juga di taman," sindir Tiara. Abimana jadi salah tingkah. "Ya kalau kita kan beda sayang, kita sudah menikah, dia kan belum. Dengan dia berbuat seperti itu bisa merusak reputasinya." Abimana berkilah. Tiara menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah suaminya. "Kemarin katanya itu urusan pribadinya, tapi ternyata kau diam-diam menyuruh anak buahmu memata-matainya. Kau mirip seperti seorang ayah yang memergoki putranya berbuat salah." "Enak aja, masa aku jadi ayahnya?" ucap Abimana tidak terima. "Makanya, biarkan aja, dia kan sudah dewasa. Jangan mengganggu urusan pribadi orang lain. Malah bagus kan kalau dia udah punya kekasih, artinya dia tuh normal." Abimana memutar bola matanya. "Dan kau sekarang mirip seperti seorang ibu yang membela kesalahan anaknya," cibir Abimana. Tiara pun terkekeh mendengarnya. Kemudian ia mencium pipi suaminya kuat-kuat. "Kau ini lucu sekali." "Aku tidak membelanya sayang, dia kan sudah dewasa, itu urusan dia, jangan iri kepadanya." "Tidak ada yang iri, hanya saja dia tuh kelewatan. Belum menikah sudah asal ciuman aja. Jangan-jangan gara-gara ini juga dia kemarin meninggalkan klien begitu aja," tebak Abimana. Tiara mencibirkan bibirnya. Sepertinya suaminya ini lupa waktu sebelum menikah dulu dia seperti apa. Iya, udah, tidak usah bahas dia lagi. Kau bisa menanyainya nanti saat kita sudah pulang." Tiara pun berdiri dan berjalan ke tempat tidur. "Sekarang lebih baik kita istirahat," ucap Tiara sambil merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Abimana pun segera menyusul istrinya. Ia berbaring di samping Tiara lalu berbisik pada istrinya. "Sayang, besok kita berenang di pantai juga yuk." Tiara mengernyitkan keningnya. "Kenapa tiba-tiba mengajakku berenang? Aku tidak bisa berenang." Abimana tersenyum mesum. "Biar aku yang ajarkan." Melihat Jody, aku jadi mendapatkan inspirasi baru, jawabnya sambil mencolek dagu Tiara. Tiara memutar bola matanya. "Aku tahu apa yang ada di pikiranmu." Abimana pun tergelak. "Baguslah kalau begitu. Kau cepat tanggap ternyata." Tiara mencebikkan bibirnya sambil mengangkat selimut, bersiap-siap untuk menutupi tubuhnya sampai kepala. "Tapi aku tidak mau berenang besok." Tiara pun langsung menyelimuti dirinya sampai kepala. "Tidak bisa, besok harus berenang. Kita harus berenang," ucap Abimana sambil menarik-narik selimut Tiara. "Sayang, besok kita berenang, harus berenang," ucap Abimana lagi yang diabaikan oleh Tiara. Sementara dua insan yang tertangkap basah tadi sudah berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang ke apartemen. Suasana di dalam mobil hening tanpa percakapan apapun. Ana hanya menundukkan kepalanya selama perjalanan. Ia tidak berani melirik ke arah Jody. Jantungnya masih belum baik-baik saja setelah kejadian air tadi. Keduanya dalam keadaan basah. Ana tampak memakai jaket Jody untuk menutupi dirinya yang basah. Jody yang memberikan jaket itu kepada Ana karena baju yang gadis itu pakai jadi tembus pandang karena basah.
bahaya untuk kesehatan matanya. Sesampainya di apartemen, Ana langsung masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan Jody. Pria itu langsung masuk ke kamar mandi dan membuka keran shower dengan deras. Ia membiarkan air yang jatuh membasahi kepalanya yang beberapa hari ini selalu dipenuhi oleh Ana. Lalu ia mengambil shampoo dan mengeramasi rambutnya dengan kuat. Ia ingin pikiran-pikiran negatif dalam kepalanya ikut bersih terbilas sampo. Bodohnya aku. Aku selalu kehilangan akal saat berhadapan dengan Ana. Wahai shampoo, tolong bersihkan juga isi kepalaku ini agar tidak berpikiran yang bukan-bukan terus. Jadi kembali menuangkan shampoo di kepalanya lalu membersihkannya lagi. Apa dengan sebotol shampoo bisa menjernihkan pikiranku kembali? Kenapa selalu Ana yang muncul di pikiranku saat ini? Sampai aku tidak bisa berpikir bersih. Jody membilas rambutnya dengan air. Lalu ia mengutuk dirinya sendiri. Kenapa aku kelepasan menciumnya tadi? Ia teringat kembali saat dimana ia begitu terhipnotis dengan wajah cantik Ana di depannya. Bibirnya yang merah muda membuat Jody tidak sabar untuk mencobanya. Dan ternyata rasanya lembut dan manis. Sial, aku malah menginginkannya lagi. Ada apa dengan diriku? Apa aku mulai menyukainya? Atau sebatas nafsu saja? Lama-lama begini aku bisa gila. Jody kembali menuangkan shampoo sekali lagi ke rambutnya. Entahlah, sepertinya dia memang sudah gila. Gila karena cinta. Padahal sudah 2 kali dia mengeramasi rambutnya. Dan sekarang dia malah melakukannya lagi. Sama halnya dengan Jody. Ana pun kembali mengingat kejadian saat mereka berada di pantai tadi. Ana yang sedang berdiri di depan cermin memegang bibirnya sendiri saat mengingat betapa lembutnya Jody memanggut bibirnya. Dan bodohnya, ia hanya diam saja diperlakukan seperti itu. Apa ini bisa dinamakan pelecehan? Tapi kenapa dia malah menikmatinya? Ana memukul-mukul kepalanya sendiri dengan tangannya. Ia mengutuk dirinya yang hanya diam tak merespon apa-apa. Ia terlalu gugup saat itu. Ia tak kuasa menolak pesona Jody, pria yang telah menyelamatkannya. Tak ingin berlama-lama larut dalam pikiran yang bukan-bukan, Ana pun pergi ke dapur setelah selesai mandi dan berpakaian. Ia membuat teh jahe untuk dirinya dan juga Jody agar mereka tidak masuk angin. Sepemikiran dengan Ana, Jody pun pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat. Ternyata gadis itu sudah ada di sana dengan piyama tidurnya yang berbahan satin berwarna merah muda. Begitu mereka tidak sengaja saling bertentang mata, mereka malah jadi salah tingkah dan memalingkan wajah masing-masing. Ana pun dengan segera menyiapkan teh untuk mereka berdua. Jody berdeham untuk menetralkan dirinya. Kau sedang buat apa? Tanya Jody basa-basi. Cih, gayanya sudah seperti anak remaja yang sedang salah tingkah aja. Ana meletakkan teh ke dalam 2 cangkir. Yang satunya ia berikan pada Jody. Ini ada teh jahe untuk menghangatkan tubuh supaya tidak masuk angin, Tuan. Tadi kita kan... Ana menjeda sejenak. Seharusnya ia tidak mengingatkan kejadian tadi, bukan? Sekarang ia terjebak dengan kalimatnya sendiri. Terima kasih. Jody menerima teh itu lalu meminumnya. Enak sekali, aku suka, ucap Jody. Ana pun hanya mengangguk sebagai jawaban. Selanjutnya ia dengan cepat meminum teh buatannya sampai selesai. Begitu pula dengan Jody. Setelah membersihkan gelas bekas mereka minum dan hendak berpamitan masuk ke kamar, Jody menahan tangannya. Ana, pria itu memegang tangannya. Iya Tuan, tanya Ana dengan gugup. Ia bahkan tidak berani menatap Jody terlalu lama. Maafkan aku atas kejadian tadi, ucap Jody tiba-tiba. Pipi Ana kembali merona merah mengingat hal itu. Ia sungguh malu karena membahas soal ciuman mereka tadi. Oh, Ana kehabisan kata-kata untuk menjawab. Maafkan aku kalau membuatmu tidak nyaman karena itu, ucap Jody sekali lagi. Iya Tuan, lupakan aja, jawab Ana yang sudah grogi bukan main. Saya permisi ke kamar dulu Tuan. Selamat malam, ucap Ana lalu menarik tangannya. Setelah itu ia langsung berlari menuju ke kamarnya. Jody yang ditinggal sendirian di dapur hanya bisa menyandarkan dirinya di dinding. Ia merasa bersalah tapi juga senang dalam waktu yang bersamaan. Lupakan aja,
Kenapa dia bilang begitu? Apa dia marah karena aku menciumnya tanpa izin? Jody pun jadi bingung sendiri. Bersambung.